Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoerun Maulana Naslihid dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikit materi dari rekayasa perangkat lunak. Disimak sampai habis ya videonya teman-teman. Pengertian rekayasa perangkat lunak atau bisa disebut juga dengan RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Lalu, tujuan dari rekayasa perangkat lunak atau RPL yang pertama adalah memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. 3. Menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. 4. Menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah ataupun murah. Lalu ada ruang lingkup RPL. Yang pertama adalah software recruitment, berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua, software design, mencakup proses penentuan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Yang ketiga, software testing, meliputi pengujian keseluruhan perilaku perangkat lunak. Yang keempat, software maintenance, mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat dioperasikan. Yang kelima, software configuration management, berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Yang keenam, software engineering tools and method, mencakup kajian teoritis tentang alat-alat bantu dan metode RPL. Yang ketujuh, software engineering process, berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Yang kedelapan dan yang terakhir, software quality, menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Lalu ada disiplin ilmu komputer. Nah, apa itu disiplin ilmu komputer? Disiplin ilmu komputer atau computer science lahir pada awal-awal tahun 1940-an yang merupakan integrasi dari teori algoritma, logika matematika, dan ditemukannya cara penyimpanan program secara elektronik pada komputer. Sejak itu, ilmu komputer mengalami perkembangan yang terus-menerus sehingga cakupannya menjadi semakin luas. Nah, berhubung cakupan ruang yang cukup luas, membuat RPL sangat terkait dengan disiplin bidang ilmu lain. Tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar komputer, yakni bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran manajemen, operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen, sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas manajemen risiko, dan penjadwalan proyek. Dan yang ketiga, bidang ilmu matematika meliputi aljabar, linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Dan yang selanjutnya, bidang ilmu manajemen kualitas meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Dan yang terakhir, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Lalu ada perkembangan RPL. Pada 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Beralih pada 1950-an, generasi awal interpret
interpreter, dan bahasa makro generasi pertama compiler. Dan beralih ke selanjutnya lagi pada 1960-an, generasi kedua compiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Lalu pada 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak perangkat mini komputer komersial. Beralih ke 1980-an, perangkat komputer personal PC komersial peningkat permintaan perangkat lunak. Dan pada 1990-an, pemrograman berorientasi objek, Angel proses dan ekstrim programming peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Dan pada tahun 2000-an, platform interpreter modern yang bisa disebut dengan Java, Taunet, PHP, dan lain-lain. Lalu ada profesi dan sertifikasi. Profesi sebagai seorang software engineer mungkin masih terasa asing di telinga orang Indonesia. Sebagian besar orang Indonesia mungkin lebih familiar dengan sebutan ahli teknologi informasi, analisis sistem informasi, programmer, operator, atau sebutan profesi lainnya. Nah, saat ini sertifikasi untuk RPL di Indonesia juga belum tersedia. Namun, telah disusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang programmer komputer. Lalu, ada masalah dan gejala. Masalah atau problem adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan, atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Adapun gejala adalah tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Lalu, ada tipe-tipe masalah. Yang pertama, masalah pemenuhan standar. Tipe masalah dalam kelompok ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Biasanya, tujuan seperti ini berlaku dalam jangka yang relatif panjang. Nah, yang kedua, masalah pencapaian tujuan. Tipe ini mirip dengan tipe pertama, masalah pemenuhan standar. Yang berbeda adalah pada tipe ini tujuan yang ingin dicapai dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek. Dan yang ketiga, masalah pemilihan alternatif. Masalah dalam kelompok ini berhubungan dengan bagaimana memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dan yang terakhir, masalah pemenuhan kepuasan konsumen. Pada organisasi-organisasi yang bersifat profit ataupun mencari keuntungan, masalah-masalah pada kelompok ini merupakan tipe yang sering kali muncul. Konsumen memiliki berbagai macam keinginan yang satu sama lain berbeda. Memenuhi seluruh keinginan konsumen sangat tidak mungkin dan sangat memberatkan sebuah organisasi. Oleh karena itu, perlu dicari pemecahan yang sama-sama menguntungkan baik bagi konsumen maupun organisasi tersebut. Lalu ada pemecahan masalah. Adalah sebuah proses di mana suatu situasi diamati, kemudian bila ditemukan ada masalah dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah, atau mencegah masalah tersebut terjadi. Lalu, adapun tahapan utama pemecahan masalah. Yang pertama, memahami dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat rencana untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaian. Yang keempat, memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.